Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Alveina Septiani SAPMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia Magdalena Nababan dengan NIM 0701-8232-8116. Saya dari kelas D Indralaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi tentang ruang lingkup keuangan publik. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan ada 4 pokok pembahasan, yaitu 1. Konsep dasar keuangan publik, 2. Ruang lingkup keuangan publik, 3. Tugas negara dalam perekonomian, 4. Perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Baiklah, langsung saja, konsep dasar keuangan publik. Keuangan publik atau public finance merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah. Dalam pandangan Rosens, public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities the governments. Atau, keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Keuangan publik merupakan studi untuk intervensi pemerintah dalam mengatur pasar atau marketplace. Lanjut yang kedua, ruang lingkup keuangan negara. Keuangan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang berhubungan dengan cara pemerintah mengelola sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsinya. A. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga mencakup penggunaan sumber daya ekonomi lainnya. B. Penerimaan negara. Sumber utama dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. C. Administrasi keuangan negara. Mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi anggaran negara. D. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar mata uang. Lalu yang terakhir, E. Pengaruh anggaran negara terhadap ekonomi. Salah satu dampak penting dari kebijakan anggaran adalah pada distribusi pendapatan. 3. Tugas negara dalam perekonomian. 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang menjamin kehidupan sosial dan sistem pertahanan negara. Kedua, pemerintah harus menciptakan pemerintahan yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan dari kepastian hukum bagi semua warga negara. 3. Pemerintah perlu menyediakan barang publik dan pengelolaan organisasi publik secara independen tanpa memihak kepada individu atau kelompok tertentu. Terakhir, perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Institusi pemerintah yang termasuk dalam sektor publik beroperasi dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan publik. Lalu institusi non-pemerintah cenderung berorientasi pada profit atau pencapaian tujuan organisasi tertentu, seperti keuntungan finansial atau misi sosial. Jadi, ruang lingkup keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas ekonomi pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan. Keuangan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola keuangan publik harus mampu mengatur dan mengelola sumber daya dengan baik, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Perbedaan pengelolaan keuangan antara institusi pemerintah dan non-pemerintah menunjukkan bahwa kolaborasi antara kedua sektor ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Secara keseluruhan, keuangan publik merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan ruang lingkupnya akan sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih semua.